Baik, tadi kita bicarakan tentang Islamic Capital Investment. Pak Happy, ini berkaitan dengan cerdas uang ini kan ya. Ya. Banyak pengusaha kita kalau secara teori kan 73% dari pengusaha itu tidak kompeten secara finansial. Nah ini kan kalau ada uang datang kemudian ada akses modal segala macam, kalau ternyata kita tidak fluent dalam mengelola keuangan, ini kan bunuh diri. Betul. Malah, karena hutang itu ternyata kan harus dibayar. Itu bahasa Pak Happy yang kemana-mana, ternyata hutang harus dibayar. Nah kalau ternyata kemudian kita tidak fluent dalam penguasaan keuangan ini, apa yang terjadi dalam perusahaan kita? Iya, betul. Jadi makanya tadi saya bilang, siapa sih yang wajib, yang akan dibiayain? Enggak semua orang lah gitu, bank juga, apalagi ini, kalau bank kan masih bicara kolateral Bang, gitu, mesti kolateral, jadi jaminan. Jaminannya apa? Kalau ini yang private equity itu jarang kita bicara tentang kolateral gitu. Jadi enggak bicara jaminan, tapi bicara tentang kelayakan bisnisnya itu sendiri. Tentu kalau kita sederhanakan, pertanyaan kita kan is the project financeable gitu. Apakah proyeknya itu memang layak gitu. Tetapi enggak cuma juga itu, juga are you financeable gitu. Artinya apakah Anda juga layak gitu, layak dibiayain gitu. Artinya kalau dia enggak punya track record yang baik, artinya udah pernah berhasil di mana gitu kan, proyek yang udah ditanganin di mana dan sebagainya gitu. Tentu ya enggak financeable lah gitu. Nah ini yang menjadi challenge dari teman-teman kita. Ya makanya kalau tadi kita berbicara tentang finance yang di luar, sekarang kita berbicara tentang diri kita sendiri, membangun kecerdasan finansial. Karena banyak gitu orang bisa memulai bisnis, hanya sedikit yang bisa membuatnya itu berkembang. Itu satu. Ada yang bisa membuat berkembang, sangat sedikit yang bisa benar-benar menghasilkan uang gitu. Jadi berapa banyak sih diantara kita bisnisnya gede, nambah cabang, jualannya naik terus, profitnya nambah terus, duitnya nggak ada. Nah ini persoalan. Padahal bisnis itu untuk apa? Untuk cari duit gitu. Kalau bisnis nggak menghasilkan duit, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang lain. Dan yang lain itu salah satunya itu utang. Gitu. Jadi bisnis kalau nggak jadi mesin duit, dia akan jadi mesin masalah. Gitu. Nah, jadi makanya seorang harus cerdas secara finansial. Gitu. Nah, ini kan artinya ada lagi yang dikerjakan oleh IBF dan mereka membuat sahabat-sahabat kita ini cerdas atau fluent dalam keuangan. Apa jalan keluarnya biasanya kalau di IBF? Betul. Nah, jadi kita ya selalu melakukan pembinaan-pembinaan ya. Jadi makanya kita terbitkan buku, walaupun bukunya itu bestseller luar biasa kan, gitu. Tetapi ternyata di toko buku nggak ada, gitu. Wah kita pikir ini aneh ini. Wah aneh ini kan. Jadi begitu dicetak habis. Lama-lama yang saya heran ini, yang nyetak capek, gitu. Loh ini harusnya kan seneng ya nggak, gitu. Ini kok yang nyetak capek. Kenapa? Wah makanya kita marahin. Siapa yang kita marahin? Bang Aswandi ya namanya. Kenapa? Karena yang tanggung jawab Bang Aswandi. Jadi itu salah satu. Nah cara yang lain kita bikin workshop, intensif workshop. Ya. Ini Bu, ini semangat sekali mentang-mentang saya dimarahin tadi itu. Ya, jadi intensif workshop yang akan kita adakan. Jadi kalau IBF ini kan mengadakan pelatihan itu 3 bulan sekali. Nah workshop ini diadakan setahun sekali atau setahun 2 kali paling banyak itu. Nah itu yang kalau kemarin itu How to be Debt Free, ini di bulan 2 bulan lagi itu ada itu namanya financial literacy. Jadi financial literacy itu sebuah workshop yang kita desain agar orang itu berbisnis, teman-teman di IBF itu berbisnis, bisnisnya ngasilin duit gitu, nggak cerita yang lain. Kenapa? Karena kalau bisnis itu nggak ngasilin duit, ya kita nggak bisa tidur Bang. Nah ini tanya sama Pak Aslam. Pak Aslam, gitu, Anda bisnis itu rugi terus, tapi duit di rekeningnya banyak, gitu, masih ada tuh, gitu. Bisa tidur nggak?
banyak duitnya orang pintar berarti. Jadi profit sama cash itu berbeda gitu. Jadi nggak ada perusahaan yang bangkrut tutup karena nggak profit. Perusahaan bangkrut atau tutup karena nggak ada duit. Nah, ada duit pun bisa jadi persoalan kalau duit itu bukan dari bisnis, dari utang, dari ngejual aset, dari mana-mana ya. Jadi ada yang, ini yang kita latih intensif anak-anak kita pelan-pelan luar biasa. Seperti contoh yang kita dengar dari Pak Samsul ya, Samsul siapa namanya Lampung, itu? Samsul. Lampung. Wah dulu kacau balau. Sekarang dia bilang, waduh Pak, gitu enak bisnis ya kan. Wah, duitnya jelas. Kadang-kadang yang namanya tagihan nggak datang, tapi dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Duit saya itu kemana? Profit kok tinggi? Kok ini duit kok berkurang kemana dan sebagainya? Dia tahu. Kok ini rugi gitu? Rugi, tetapi dia nggak mau walaupun rugi, tetapi jangan sampai dia injek uang, jangan sampai dia itu naruh duit. Nah, gimana caranya? Nah, ini di dalam pelatihan ini kita ajarin. Maka kalau ketemu Samsul sekarang kan beda ngomongnya. Iya. Dulu ngomong, aduh Pak, ini saya ini profitnya tinggi, tapi kok duitnya nggak ada, saya utang tiap bulan. Sekarang beda Bang. Dia ketemu kemarin, Pak Epi ada investasi apa ya Pak ya? Gitu, saya bingung tuh nyari naruh duit. Wah ini keren ini benar. Iya. Iya kan, jadi ini itu Samsul itu kan, Samsul itu bukan kalau di IBF baru dia termasuk ya, gitu. Maka karena dia udah berhasil kita suruh ngajar sekalian, ayo sekarang ngajar teman-teman. Nah ini kita adain workshop pelatihan, memang disiplin dengan disiplin tertentu, workshopnya 3 hari, gitu. Apa namanya? Temanya adalah how to fly the business, how to make your business as money machine, gitu, kira-kira seperti itu. Nah, tapi bagi teman-teman yang di luar IBF yang mungkin ikut menyaksikan acara ini, kalau bagi yang IBF mungkin kayak Mas Samsul sudah agak familiar dengan istilah, tahulah dengan membahasakan ini. Nah, kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhana, apa ya sebenarnya yang dipelajari di dalam workshop 3 hari tentang financial literacy itu? 3 hari itu adalah mendesain bisnis dan menciptakan cara bermain agar bisnis kita benar-benar menghasilkan duit buat kita. Itu intinya. Gitu. Jadi makanya bisnis workshop ini temanya adalah bagaimana membuat bisnis Anda menjadi mesin uang. Artinya kalau bukan menjadi mesin uang, tidak menjadi mesin masalah gitu kira-kira seperti. Ya kalau ada duitnya masalah kan enak Bang gitu. Wah, harus ngirim barang, wah nggak ada armada, ini kan masalah. Tapi ada duitnya Bang, enak gitu. Jadi orang yang punya duit itu beda. Dia gagah Bang. Ganteng, lebih ganteng, lebih gagah. Oh iyalah, ya. Pasti itu. Itu kalau orang barat itu mengatakan itu money muscle. Money muscle. Jadi orang kalau punya duit itu mutusinnya gampang. Beli gitu kan. Nah, tapi kalau nggak punya duit kan repot. Pak ini diskon 90%. Iya 90% masih semiliar juga diskonnya. Harus dibayarin mumet gitu. Nah, tapi kalau punya duit Bang gitu. Berapa ini? 900 juta, udah saya buletin semiliar, tapi kirim cepat, nah, kan keren Bang. Iya. Nah ini gimana kita jadi orang-orang seperti itu Bang? Kalau tadi malam saya dengar ceramah itu, jadi dia bilang ini kalau mendekati perempuan menjadi nyari istrinya menggunakan pelet atau menggunakan subhanallah, iyalah pelet ini menggunakan mobil Rubicon, nah itu baru itu persis itu, iya. Nah, cuman di IBF itu nggak dibahas itu, mungkin di komunitas antum yang lain itu. Ya. Iya, jadi saya ingat soal itu. Jadi, oke, Pak Epi, jadi kita sering mendengar teman-teman kita itu kalau datang, ada masalah apa Pak? Masalah ini, berapa Pak hutangnya? Nggak banyak sih Mas, cuma 4 miliar misalnya gitu. Iya. Setelah kita minta coba, ada nggak laporan keuangannya? Oh dia nggak bisa nunjukkan laporan keuangannya itu. Pas kita bilang bahwa laporan keuangan itu sama seperti hasil diagnosa untuk melihat sebuah penyakit dalam tubuh. Betul. Jadi di dunia ini ada sebuah tools gitu. Ini yang paling sederhana ya. Tools itu namanya laporan keuangan gitu. Nah, ini hebatnya semua bisnis itu tercermin di sana gitu. Persoalannya
itu kita itu nggak bisa baca sebagian besar. Nah, bukan nggak bisa baca. Oh, aset sekian, ini sekian. Tetapi kombinasi antara itu, ini nggak bisa baca, gitu. Contohnya begini, kalau dokter, gitu, dokter kita ketemu dokter ya, kalau gula darah itu berapa sih yang paling tinggi? Siapa yang pernah periksa gula darah? Ya, yang ini orang-orang klinik ini biasanya kan, wah 150, oke. 150 itu batas tertinggi kan Bu. Kalau kolesterol berapa Bu? 200. Nah, ini dokter nih. Dokter kita dicek segala macam, gula darah 400 gitu kan. Kalau kolesterol tadi 800. Terus dokternya bilang begini, ini 400 sama 800. Terus dia lihat wajah kita, terus dia bilang gini, tapi kelihatannya baik-baik aja. Gitu. Enggak apa-apa Pak, udah makan aja yang banyak gitu. Ya mati juga lah kita. Ya enggak, kira-kira. Nah, kira-kira kita ini pengusaha kita itu banyak yang begitu gitu ya. Ada laporan keuangan ya kan yang dilihat, wah profitnya banyak nih gitu kan. Yang di sini duitnya juga banyak. Dia bilang, wah oke nah kita pesta. Enggak tahu duitnya itu semua duit utang gitu. Dia kenapa kok dia enak-enak aja? Enggak tahu mana yang dibaca dan bagaimana membacanya. Nah, itu salah satu kecerdasan ya, kecerdasan finansial. Belum kita ngomong satu angka itu ceritanya apa di balik itu dan harus kita melakukan apa. Ya, karena di dalam bisnis itu ada dua hal. Ada angka-angka yang sudah terjadi, ya. Ada angka-angka yang membuat sesuatu itu terjadi. Kalau ibaratnya gini, kalau angka yang sudah terjadi, kalau anak kita itu rapot, kita pingin anak kita itu nilainya 9, iya kan? Begitu akhir tahun dilihat rapotnya 7 semua, kita marah-marah. Ada gunanya enggak? Hampir enggak ada. Enggak ada, udah ditulis sama gurunya, gitu ya kan? Gurunya mau dikasih hadiah, udah ditulis di situnya. Jadi enggak ada gunanya. Pengusaha banyak yang begini, kalau kita ngomong sudah terlambat gitu. Nah, bagaimana menciptakan itu? Ini salah satu juga yang akan kita ajarkan di dalam financial literasi ya. Karena di dalam dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari dunia finance. Oke. Gitu, ya. kira-kira. Cash kuncinya kan? Cash apa namanya itu? Kalau di dalam bisnis itu kan orang mencari cash sebenarnya. Iya. Jadi kalau di mana di BF itu bilang gini, profit is the king, gitu kan? Wah itu semua orang tahu. Tapi lupa, cash is the queen. Kenapa? Dengan profit aja kita nggak bisa hidup, gitu. Jadi kalaupun ada raja nggak bisa hidup kalau nggak ada ratu. Nah tapi kalau ada ratu nggak ada raja bisa hidup. Karena ratu bisa hidup menjanda, gitu kira-kira ya. Mas ini senang ketika bicara soal janda ya. Itu kira-kira. Jadi nggak profit nggak apa-apa, duit masih banyak. Gitu. Oke, jadi cash itu memang harus dijaga biar harus dijaga. Jangan gampang keluar ya kan. Iya. Masuk silakan diperboleh cepat-cepat, tapi keluar tahan-tahan. Iya betul. Jadi membangun kekayaan itu kan sama dengan membuat bendungan Jatiluhur itu kan. Iya. Gitu. Kalau nggak dibendung ya nggak ada air yang di situ. Ketika musim kering ya kering aja semua. Tapi air dari atas dari mana dibendung, ya. Bendung itu namanya yang masuk sama yang keluar itu lebih kecil yang keluar gitu. Nah, jadi kecil ya lama susah gitu, tapi begitu banyak bendungan musim kering tetap bisa nanam padi, tetap bisa segala macam. Kira-kira seperti itu. Ya ini mungkin ada beberapa pertanyaan ini Pak. Jadi kita lihat dulu nih Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 miliar kok di daerah-daerah kecil agak sulit mencari bisnisnya. Mengapa tidak menyalurkan pembiayaan ke mikro saja Pak? Ini pertanyaan dari Razi Purwokerto. Iya. Ya kalau mikro harus dibiayain juga gitu ya. Tapi mikro itu kerjaannya DFC kayak kalian itulah gitu kan. Oke. Gitu. Agak sama dengan pertanyaan dari Rahmat nih. Rahmat dari Sukabumi. Pertanyaannya ya repot juga. Makanya Pak Happy sekarang kan nggak bisa keliling juga ya pakainya di sini kan gitu. Loh kalau kita keliling gitu ya habis nanti gitu gimana? Bagaimana Islamic Capital ini bisa diakses oleh pengusaha mikro? Itu pertanyaan dari Sukabumi.
Kemudian yang pertanyaan selanjutnya ini, oke, itu aja Pak. Ya, jadi gini konsepnya ya, apakah Islamic Capital Investment ini menyentuh mikro? Harus menyentuh itu. Cuman bagaimana cara menyentuhnya itu yang harus didesain. Contohnya gini lah, kalau misalnya ada BPR yang BMT kayak Sidogiri yang begitu hebat, dia itu menyentuh berapa banyak 200.000 orang dan sebagainya dengan aset 2 triliun. Nah, kita bisa biayain Sidogirinya gitu. Sedangkan kalau kita harus masuk gitu satu persatu gitu ya, kita nggak mungkin mengerjakan yang sedang kita garap ini kan gitu. Jadi ya bagi-bagi tugas kira-kira begitu. Jangan kalau misalnya presiden itu suruh ngurusin pendataan RT RW perkumpulan keluarga ya oleh ketua RT ketua RW. Nah, kan IIBF ini ada presiden, masa presidennya itu suruh ke sana ya kasihan dong, iya kan? Gitu masa ya kan. Gitulah kira-kira. Ya. Oke, gitu kira-kira teman-teman semua. Saya rasa Bang Aswandi juga kehabisan pertanyaan juga gitu. Gambarannya. Ya, tapi ini kan bagus ya, artinya kita itu kan baru ketemu kemarin ya, dan mereka itu mungkin ya Allah perjalankan. Terus kemudian ada partner di dalam negeri yang langsung masuk, ini menurut saya adalah sebuah keberkahan. Ya, dan ada satu proyek memang ya saya pikir kita mulai dulu aja lah gitu. Kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu apa yang harus dikerjakan nanti. Gitu ya, sekarang mulai dulu mumpung ada orang yang mau masuk gitu ya. Dan memang proyek yang kita garap sekarang ini itu nilainya sekitar 100 miliar. Gitu. Itu jadi anak-anak IIBF ya mesti banggalah gitu ya. Gitu. Tapi yang pasti ya jelas Anda tidak bisa menjual cerita. Harus menunjukkan bahwa track record juga sekaligus Anda cerdas dalam keuangan. Nah, kita mengadakan FL itu, financial literasi itu membuat teman-teman cerdas secara keuangan. Nah, teman-teman mudah-mudahan ini menjadi kabar baik buat kawan-kawan semua. Kita sebenarnya masih ingin berlama-lama, tetapi untuk dibincangkan ini tampaknya membicarakan soal akses modal ini menarik buat pengusaha manapun. Namun demikian waktu jualah yang harus menghentikan kita. Pak Epi tampaknya kita harus mengakhiri itu. Namun sebelum kita akhiri, apa closing statement Pak Epi kepada teman-teman? Jadi saya pesan kepada teman-teman ya, kadang-kadang di dalam dunia bisnis itu kita itu terombang-ambing dengan apa yang kita lihat gitu. Ada teman membuat usaha baru kelihatannya hebat, kita ikutin. Ya, belum kita itu kompeten gitu, kita ngelihat yang lain kelihatannya kok lagi tren, kita ikutin lagi gitu. Padahal di dalam bisnis kalau kita lihat itu di antara banyak orang yang berguguran pasti ada yang sukses juga gitu. Jadi kalau kita nyalain industri gitu ya, wah ini lagi resesi, kenyataannya gitu di dalam industri yang lagi resesi yang muncul juga banyak. Kalau kita ngomong wah ada industri yang hebat banget, orang banyak berhasil, yang gagal juga banyak gitu. Apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa yang mereka yang berhasil itu mereka yang benar-benar kompeten. Gitu. Jadi saya minta yang mikro, ngurusin mikro nggak apa-apa, asal kuat gitu. Yang namanya Muhammad Yunus juga ngurusin mikro, tapi kuat luar biasa ya. Kemudian dunia pendidikan, ya tekuni gitu. Jadi message saya hari ini satu gitu. Kalau Anda ingin berhasil, maka you have to be a master in the game. Itu pesan saya. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Happy. Luar biasa. You have to master in the game. Anda harus betul-betul menjadi master dalam permainan ini. Kalau tidak menjadi master, Andalah yang akan dipermainkan oleh permainan itu sendiri. Dan teman sekalian, sebelum kita tutup, sambutlah dengan penuh semangat. Salam kebanggaan kita. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Semoga kita semua masih terus istiqomah dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan kita adalah orang yang selalu beriman kepadanya, berjuang atas namanya, dan insya Allah kita akan meninggalkan dunia panah ini dengan diri kita bergetar karena menyebut asmanya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.